Terima kasih Pak Dr. Anggawira MMMH telah memberikan kesempatan hari ini kepada Core Business untuk melakukan bincang-bincang santai seputar dunia minerba, dan juga kita juga ingin mengulik sedikit sosok dari Pak Anggawira ini, satu sisi sebagai seorang entrepreneur, satu sisi juga staf ahli menteri Pak ya. Nah, kita bicara dengan sedikit flashback ke Aspebindo nih. Bapak di mana sebagai ketua umum Aspebindo? Apa sih Pak peran dari Aspebindo itu sendiri Pak? Aspebindo sendiri itu memang didirikan di tahun 2011. Pada waktu itu memang senior-senior kami, para pelaku usaha khususnya memang pelaku usaha yang bergerak di bidang batubara. Jadi memang pendiri Aspebindo itu adalah pelaku usaha yang bergerak di bidang batubara, khususnya mereka yang menjadi supplier PLN. Nah, karena pada waktu itu memang kita ketahui para penambang atau supplier batubara ke PLN ini memang dinominasi oleh dua para pengusaha yang juga memiliki tambang, dan itu para pengusaha besar yang pada waktu itu asosiasinya itu bergabung di APBI, Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia. Itu tambang-tambang yang PKP 2B. Nah, di sisi lain ada penambang-penambang atau pelaku usaha UMKM ya, usaha kecil ya, yang menengah gitu, yang memang selama ini sudah bergerak ya di bidang di supplier batubara di PLN, cuma memang belum ada asosiasinya. Dan pada waktu itu memang ada suatu dinamika di internal PLN yang ada aturan lah ya, yang memang pada waktu itu mewajibkan para pemasok atau supplier batubara ke PLN itu memiliki tambang. Nah, disitulah terjadi suatu dinamika, dan para pelaku usaha yang sebagian belum tergabung di dalam APBI akhirnya mendirikan asosiasi yang kita kenal, dan saat sekarang ini saya menjadi ketua umumnya, itu Aspebindo. Dan saya dipercaya di tahun 2020, jadi kurang lebih saya sudah 5 tahun. Sebelumnya memang dari awal saya sudah menjadi wakil sekjen di periode pertama, dan ketika Munas di 2010 kita juga mereview lagi ya, artinya memperluas skup keanggotaan, bukan hanya pelaku usaha di pertambangan batubara ya yang menjadi supplier PLN, tapi banyak diantaranya juga perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang mineral, juga supporting pertambangan, juga pelaku usaha yang bergerak juga di migas. Jadi memang lebih variatif lah, seperti itu Pak Sarif. Ya. Bagaimana sih Pak teknis kita mempunyai keanggotaan asosiasi? Tentunya mereka kan juga membutuhkan kehidupan Pak ya, selain dari organisasi mungkin nirlaba, asosiasi nirlaba. Tapi bagaimana teknis para anggota, baik pengusaha batubara, pengusaha mineral maupun supporting mining ini? Ya, intinya kita kan sebagai asosiasi kan memfasilitasi ya kebutuhan daripada anggota. Pasti banyak saja permasalahan ya, dari sisi regulasi, dari sisi perizinan, dari sisi peluang market usaha. Jadi sangat boleh dibilang tantangan cukup berat, dan situlah peran asosiasi menjadi jembatan ya terhadap tantangan-tantangan, lalu juga tadi mereka tentunya ingin berkembang, peluang-peluang. Nah, itulah peran daripada asosiasi menjembatani hal tersebut ya. Dan tadi saya sampaikan, dan keanggotaan kita juga terus
berkembang ya, dari yang tadinya memang intinya para supplier di PLN yang memang basicnya adalah supplier batu bara ya. Sekarang sudah berkembang, ada yang biomass, macam-macam. Jadi kita mencoba menjadi hub lah ya di situ. Pak Ketum, ini apakah juga sepertinya pelaku hulu ya, penambang baik batu bara maupun khususnya mineral, supplier ketika menjual ke buyer ini apakah juga menggunakan jasa supplier? Gimana? Menggunakan jasa supplier atau barang yang sudah mereka beli dari hulu, atau mereka hanya jadi kayak semacam trader gitu? Enggak, jadi kalau dalam konteks penjualan batu bara, surveyor yang disebut di sini adalah surveyor untuk memastikan kualitas daripada batu bara tersebut gitu kan, karena kan kita berkontrak misalnya di angka tertentu, di GAR tertentu. Ketika kita kirimkan ya tentunya pembeli ingin batu bara yang dikirimkan juga sesuai, bukan hanya batu bara tapi apapun itu ya, mineral dan lain sebagainya gitu. Tentunya ingin sesuai dengan kontrak yang tertera. Itulah peran daripada surveyor ya. Ada Sukovindo, SI ya kan, ada Kasurin, Nindya dan macam-macam segalanya, pastinya juga di kontrak tersebut ya tertulis menggunakan atau yang ditunjuk itu menjadi surveyor itu adalah perusahaan yang kita sepakati ya, baik antara penjual dan pembeli. Pak Ketum, ini soal kondisi yang dialami keanggotaan. Tadi kan Pak Ketum menyatakan ada masalah kondisi bisnis, regulasi macam-macam. Lebih ke batu bara nih. Apa yang dirasakan oleh anggota yang dalam rangka dekarbonisasi sekarang ini? Tentunya dinamika perkembangan daripada batu bara sendiri sebenarnya kalau kita lihat dari tahun ke tahun demand-nya masih cukup stabil ya. Memang sempat ada isu soal pengurangan karbon dan lain sebagainya, tapi faktanya kita lihat apalagi pasca Covid ya, tetap kebutuhan batu bara di dunia ini terus meningkat ya. Kalau kita lihat daripada RKAB yang diterbitkan oleh Kementerian SDM itu tahun ini juga meningkat dari tahun lalu ya, hampir menyentuh angka 800 juta metrik ton ya. Jadi saya lihat juga prospeknya juga masih cukup baik ya. Nah tentunya memang ini sangat juga sangat berkaitan juga dengan kebutuhan global juga ya. Nah, kalau memang ekonomi cenderung sekarang ada perang dagang, lalu ekonomi juga tidak bertumbuh dengan progresif, ya pastinya juga akan menurunkan demand daripada batu bara ya. Karena kan batu bara ini menjadi salah satu komoditas global yang memang bukan satu-satunya, artinya itu barang yang bisa disubstitusi ya, barang energi ya, kadang bisa menggunakan gas, bisa menggunakan minyak. Jadi sangat tergantung. Kalau memang harga minyak misalnya cenderung tinggi ya mungkin batu bara demand-nya bisa meningkat ya gitu. Tapi kalau harga misalnya minyak dan gasnya cenderung turun ya mungkin orang akan menggunakan minyak dan gas untuk sumber energi ya. Nah, automatically harga batu bara pastinya akan terkoreksi. Ya seperti itu. Ya ada equilibrium. Tapi kalau kita lihat secara rata-rata ya dari tahun ke tahun ya relatif harga batu bara pasca Covid kemarin cenderung stabil ya. Iya, cenderung stabil, dan Covid sempat naik, tapi itu kan karena adanya pengurangan daripada supply gas juga karena adanya krisis di Rusia dan Ukraina ya, yang menyebabkan para pelaku usaha di Eropa gitu mencari sumber energi lain, dan batu bara menjadi salah satu alternatif yang saya rasa sangat mudah untuk didapatkan. Apakah juga pertimbangan energi dari batu bara ini harganya ya
Iya, makanya saya sampaikan tadi karena waktu itu harga minyak dan gas cenderung naik, ya kan, karena supply dari Rusia berkurang gitu. Itu kan pastinya mereka akan mencari sumber alternatif lain, ya itu pastinya batu bara, karena kan sangat mudah ditransmisikan ya. Beda dengan kayak gas atau yang memang membutuhkan alat-alat atau angkutan kapal-kapal khusus ya. Tapi kan kalau batu bara kan relatif sistem logistiknya juga sangat-sangat sederhana, dan bukan sederhana ya, artinya tersedia, lebih common ya dibandingkan kayak alat gas, LNG, LPG gitu kan. Jadi saya rasa ini menjadi alternatif ya, ketika pada waktu itu misalnya di beberapa negara terjadi shortage ya terhadap kebutuhan energinya. Itu Pak Sarip. Indonesia kayak semacam ditakut-takuti nggak sih sama Eropa itu produk kita ini yang tambang khususnya intermediate produk seperti yang setengah jadi itu kan, akhirnya pemerintah era Jokowi kemarin jangan larang yang ekspor bahan mentah. Ya saya rasa itu salah satu strategi dari pemerintah ya, karena memang sejatinya barang bahan sumber daya alam ya harus diekstrasi ya untuk menjadi dihilirisasi. Tapi sekali lagi kalau untuk batu bara kan sebenarnya batu bara itu boleh dibilang memang sudah produk akhir ya, karena kan sebagai tujuannya kan energi ya, beda dengan mineral lain ya, bisa ekstrasi menjadi digasifikasi atau dicairkan misalnya gitu kan, tapi kan itu juga perlu ada kos tambahan ya. Jadi menurut saya ya tinggal itu adalah hitung-hitungan ekonomi saja gitu, Pak Sarip.